Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Belum Ada Nama Podcast. Jadi kali ini eksklusif banget nih, setelah sekian lama nggak ada tag podcast lagi. Jadi hari ini aku bakal ngebawain podcast lagi bersama teman aku. Jadi kalau kemarin itu aku ditemani oleh Alam untuk bahas tentang vektor potret gitu. Dan di episode kali ini aku kembali ditemani seseorang teman lagi nih yang di luar anggapannya itu di luar dari ranah aku sih sebenarnya, tapi ini ada sedikit berkaitan juga dengan desain. Nah, jadi dia luar biasa banget orangnya dalam dunia pemotifan, tapi dalam bentuk tradisional. Jadi karyanya juga sudah banyak. Dia fokus untuk menghasilkan karya yang bisa melestarikan kesenian daerah dari Banjarmasin. Jadi penasaran siapa orangnya? Pasti penasaran kan ya? Jadi langsung saja. Di sini aku sudah ditemani oleh Emet. Halo Emet, gimana kabarnya Met? Halo. Nah, Halo, ada suaranya. apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Jadi perkenalan diri dulu Met. Kenapa? Perkenalan diri dulu. Jadi kenalkan dulu. Iya. Ya. Iya, tak kenal maka tak sayang gitu Iya, ya. betul. Oke. Halo teman-teman podcastnya Dinur. Ini belum ada nama ya. Iya, Oke, belum ada perkenalkan nama aku Muhammad. Tapi sebenarnya teman-teman lebih enaknya manggilnya Emet gitu. Iya. Nah, sekarang kesibukannya sebagai entrepreneur muda Banjarmasin Betul. yang digeluti bisnis sasirangan. Jadi aku sendiri yang bikin sasirangan dengan gaya-gaya milenial sekarang. Oke. Jadi selain Emet kan produksi sasirangan nih, selain kesibukannya memproduksi sasirangan ataupun buat motif dan lain-lain, itu apa aja Met kesibukan lainnya? Atau di luar di dari luar kesibukan, dari kesibukan sasirangan ya? Ya, di Di luar dari kesibukan sasirangan sih, kalau seandainya ada lapang ya, misalnya waktu luang, ya kita bikin produk di luar sasirangan, ya tetap kita jualan juga gitu kan. Ya, tetap itu jualan. kita main di tie-dye, jadi bikin tie-dye gitu. Nah, jadi kalau misalnya juga dua-duanya lagi kosong juga, ya udah sibuknya itu disibukkan dengan olahraga aja biar tetap sehat ya. Iya, betul. Nah, jadi ini untuk teman-teman yang nggak tahu tie-dye itu apa sih, Met? Tie-dye, Met? Tie-dye kalau bahasa Indonesianya ya ikat celup ya. Jadi dia itu cuma kayak misalnya kaos tie-dye. Jadi yang ditonjolin itu cuma main-main warna gitu. Jadi kaos-kaosnya beragam warna kayak gitu, beda sama sasirangan. Oh, jadi ini tapi berhubungan dengan motif juga ya sebenarnya. Iya. Oke, paham. Nah, jadi ini Emet kan penggelut sasirangan nih. Wih, penggelut sasirangan. Iya, benar. Apa sih sebutannya, Met? Biasanya untuk apa sih bidang sasirangan itu? Pengrajin. Pengrajin ya. Sasirangan. Oh iya. Iya, pengrajin aja biar lebih enak ya. Iya, betul. Nah, jadi ini sudah berapa lama nih, Met, menggeluti bidang sasirangan nih sebagai pengrajin deh dulu? Oke. Jadi Emet kalau sasirangan ini dari tahun 2016 ya ceritanya, itu ketika ikut pemilihan duta sasirangan yang ada di Banjarmasin ya. Jadi iseng-iseng ikut tuh kan, terus alhamdulillah terpilih jadi juara 2 duta sasirangan. Dan akhirnya keterusan kan dari jadi duta sasirangan jadi role modelnya untuk anak muda untuk pakai sasirangan. Kenapa nggak kepikiran buat bikin sasirangan, buat produksi sasirangan buat dijual gitu kan, dengan saya sendiri gitu jadi role modelnya. Dan keterusan dari tahun 2016 dan sampai sekarang udah jalan 4 tahun ya, ini 2020. Wah, lumayan lama ya. Emet ya, juga ada punya
brand sendiri ya, Tuh Labu ya. Iya, brand saya itu tuh labu Ya, Tuh Sasirangan. Labu. Oke. Nah, tahu nih kita bahas langsung ke motif, Matt. Yang biasa Boleh. yang biasa teman-teman bingung nih, apakah motif sasirangan itu dibuat manual, digital, ataupun gimana teknik-tekniknya. Nah, setahu aku kan Emmet desain awal tuh, ini setahu aku ya karena melihat story Emmet biasanya itu membuat motif Iya, sasirangan itu melalui digital dulu kan biasanya tuh Emmet tuh. Nah, iya. untuk secara rincinya itu bisa dijelaskan nggak tahapan-tahapan membuat motif yang menurut Emmet itu apa sih yang rekomendasi dari Emmet lah gimana gitu yang biar gampangnya. Oke. Hmm. Jadi kan yang seperti kita tahu itu sambil cerita aja ya. Iya nggak apa-apa. Jadi Sasirangan itu dibikin manual digambar gitu kan, pakai tangan. Itu berlaku buat orang yang bisa gambar gitu kan. Iya. Nah, terus saya sendiri kan itu nggak ada skill buat gambar gitu, jadi cuma bisa desain grafis. Desain grafis belajar juga kan dari teman, terus otodidak juga. Nah, saya itu pakai aplikasi senjata buat bikin sasirangan motif itu Corel ya, saya masih pakai Corel gitu. Jadi ya, jadi pakai Corel. Nah, jadi langkah pertamanya itu saya harus cari dulu nih gambarnya itu di Google atau Pinterest atau di PixArt atau di mana gitu, kayak yang penting gambar dulu aja misalnya. Iya, buat referensi, misalnya mau gambar bunga atau mau gambar apa gitu kan yang spesifik, misalnya gambar beruang atau gambar harimau gitu kan. Nah, saya cari dulu. Habis itu saya larikan kan ke aplikasi pembuat gambar di CorelDRAW. Itu pakai metode tracing. Jadi pakai tracing gitu. Di tracing dulu yang sekira-kira yang bagian mana sih yang bisa diaplikasikan menjadi motif sasirangan. Karena nggak sembarangan nih. Kadang orang tahu tracing itu kan buat bikin gambar vektor atau WPEP atau apa gitu kan, yang buat seni-seni gambar gitu kan. Nah, kalau di sasirangan ini cuma ngambil outline-nya doang, misalnya kayak gambar bunga, jadi ambil kelopaknya doang atau gimana, nggak harus detail kayak bikin vektor gitu. Iya, paham. Terus habis di tracing udah jadi kan line art-nya nih. Terus saya sediakan nih printer kan. Jadi di print tuh, di print out. Jadi sesuaikan dulu size-nya, ukuran kain berapa atau ukuran kaosnya berapa. Nanti di kertas kita sambung-sambung tuh di print out-nya, karena ukuran kertas kan terbatas, cuma 21 cm kali 29,7. Jadi tekniknya itu kayak di apa ya, disambung-sambung gitu deh. Dia disambung-sambung gitu. Ya tiling gitu ya. Iya, tiling. Ilmu ya gitu. Nah, habis dari itu sudah tinggal kita, kalau bahasa gimana ya? Ya jiplak aja, tinggal dijiplak aja di media kainnya itu. Habis kita habis print out ya motifnya tadi, ya tinggal dijiplak aja di media, misalnya di media kain atau kaos, digambar dengan spidol atau pensil biasa. Udah deh, jadi deh motif gitu. Jadi dari perlu referensi juga sebenarnya ya. Gak sembarangan bikin asal bikin gitu. Ya. Iya, nggak bisa. Referensinya itu kadang ya karena karena nggak ada basic ngegambar, lalu kita ada kepikiran buat nyari referensi gitu ya. Iya. Oke. Nah, jadi nih yang agak membingungkan juga, Matt. Jadi desain motif sasirangan ini bisa dikatakan termasuk sebagai desain batik gak sih? Kalau desainnya mungkin masih bisa dikatakan ya, karena Emmet pun cari-cari referensi itu dari desain motif batik. Itu untuk motif ya. Itu untuk motif. Tapi
Kalau kainnya sendiri Mm-mm. itu diklasifikasikan sendiri-sendiri. Maksudnya Oh. kain batik ya kain batik, kain sasirangan ya kain sasirangan. Jadi kadang orang ada yang bilang kan kain sasirangan itu batiknya Kalsel, Mm-mm. batiknya orang Banjar gitu. Mm-mm. Padahal beda, dari segi pembuatannya pun beda. Tapi kalau cuma ranahnya motif, Mm-mm. misalnya kan motif batik ada burung cendrawasih nih. Ya. Terus Emmet bikin ke sasirangan burung cendrawasih juga, itu motif ya motif Mm-mm. itu sama gitu kan. Tapi Oh. kalau cara pembuatan dan jenis kainnya itu berbeda. Dia itu masuk dalam satu ranah khasanah kain Nusantara. Jadi ada kain batik, ada kain sasirangan, berbeda. Oh, gitu. Jadi berdasarkan pembuatannya ya, yang membedakan itu. Iya, Iya, Hmm. berdasarkan pembuatannya. Oh, kalau motif itu ya motif aja semua ya gitu ya. Ya, sama sih kalau orang bilang misalnya motif batik, ini motif batik kenapa dibikin sasirangan? Iya kan motif bukan sasirangannya Iya. gitu kan. Oh, ya ngerti. Heeh, Iya. gitu sih. Nah, terus untuk pengerjaan terlama nih dari membuat suatu pola atau motif itu biasanya berapa lama, Met? Mungkin dari cari referensi sampai jadi ke kain itu tuh berapa lama kira-kira untuk satu motifnya? Untuk pembikinan motif doang ya, kita bicara untuk pembikinan motif Ya. doang ya. Kalau bicara bikin kainnya itu mungkin agak lama. Hmm. Jadi pernah Emmet itu bikin 1 minggu. Waduh. Itu untuk motif doang. Karena kan kita orang desain ini penuh revisi gitu ya. Iya, betul. Kadang kurang puas di sini, terus di sini diperbaiki lagi. Itu kemarin waktu ada event untuk lomba kayaknya, lomba desain motif. Nah, itu yang mungkin sampai 1 minggu gitu. Waduh. Harus mikirin ini yang mana motifnya yang harus pas gitu. Tapi kalau normalnya Emmet bikin motif itu ya cuma ya paling cepet 30 menit selesai satu motif. Oh, ya. Cepet ya? Cepet, lumayan cepet. Iya, Soalnya diambil lumayan cuma garis luarnya aja ya, atau outline-nya aja. Iya, ya? bener. Oh, iya. Iya, itu. Gitu sih. Tapi yang paling lama itu 1 minggu ya. Waduh. Itu pernah 1 minggu. Gila. Tahu kan orang desain ya revisi mulu. Dikit-dikit revisi alternatif gitu ya. Waduh. Iya. Gila sih. Aduh. 1 minggu bikin motif. Nah, terus untuk ini kan jenis-jenis batik tuh banyak tuh motifnya. Nah, Iya. kalau nyisa sirangan itu ada nggak, Pet? Jadi misalkan jenis motif ini, misalkan motif itu segala macam. Ada nggak sih? Kalau untuk sirangan? Iya. Kalau di sasirangan itu kita generalisasi dulu ya. Itu ada 2 jenis motif. Ada pertama itu adalah motif baku. Motif baku itu adalah motif yang udah turun temurun, yang udah dari zaman dulu sampai sekarang itu masih ada, dan itu motif yang udah terdaftar di Haki. Biasanya motifnya itu yang terlihat jadul karena itu dari zaman dulu ya, biasanya kayak motif zigzag atau motif kotak-kotak. Nah, yang seperti itu tuh motif baku tuh di sasirangan. Nah, baku. terus yang sekarang ini kan beredar ada yang terlihat motif sasirangan itu yang punya gambar terus nggak melulu garis-garis. Nah, itu namanya adalah yang kedua itu motif kontemporer. Jadi motif kontemporer ini adalah ciptaan mungkin pemikiran orang-orang yang sekarang bikinnya itu nggak mesti harus kotak-kotak, tapi yang bergambar pun bisa dibikin sasirangan. Nah, jadi ada 2 tuh, ada motif baku sama motif kontemporer. Oh, jadi ada 2 itu tadi ya untuk jenis motifnya itu. Ya, berarti untuk yang kayak sejenis zigzag atau gigi haruan nih kita nyebutnya biasanya. Iya. Nah, jadi itu tuh masuk dalam apa itu baku ya. Motif baku. Iya, karena motif turun baku. temurun. Kiraku ada banyak gitu, artinya jenisnya ternyata cuma 2 tapi ada klasifikasinya lagi. Iya, dari motif baku itu ada turun-turunnya lagi tuh, beranak lagi soalnya tuh. Jadi ada berapa sih, Emmet nggak hafal ya, ada kalau nggak salah itu ada 14 motif baku. Nah, yang di Nur sebutin tadi kan gigi haruan itu termasuk motif baku. Ya gigi haruan, apalagi itu kulat karikit dan lain-lain. Itu masih anak-anaknya dari motif baku tuh. Nah, gitu sih ceritanya. Lumayan banyak berarti lah. Iya. Nah, terus untuk ada nggak sih
teknik khusus untuk membuat desain motif sasirangan itu, Met? Yang digital atau yang sudah ke manual atau gimana itu? Ini apa sih namanya? Eh, Motif apapun intinya, jenis apapun motifnya, mau itu kontemporer atau yang baku, itu ada teknik khususnya nggak sih selama pembuatannya? Kalau teknik khusus ya nggak ada ya, karena kita taunya sasirangan itu bikinnya manual, yang prosesnya itu adalah digambar terus dijahit, habis dijahit dicelup warna, udah selesai finishing dan lain-lain dan selesai gitu kan jadi kain sasirangan. Cuman yang membedakan ya Emmet itu kan karena tadi nggak bisa nggambar, yang biasanya hal orang biasa buat sasirangan itu digambar manual, terus Emmet larikan ke digital gitu kan. Printing, di printing motifnya terus dijiplak. Nah itu suatu perubahan besar sih, mungkin yang ya nggak bisa klaim juga sih untuk yang pertama kali, tapi mungkin Emmet yang pertama kali yang bikin kayak gitu. Yang apa, nggak perlu harus nggak bisa gambar, tapi kalau bisa kita larikan ke digital, ya itu masih bisa dibikin sasirangan begitu. Jadi acuan juga buat teman-teman yang apa maksudnya yang kurang percaya diri, misalnya yang mau terjun ke sasirangan nggak bisa gambar tapi bisa desain, nggak masalah, kita harus putar otak, sekreatif mungkin kan, gimana caranya ini sasirangan bisa dibikin gitu sih. Jadi nggak ada teknik khusus, cuma ya Emmet putar otak aja, gimana sih Emmet ini nggak bisa gambar tapi harus bisa bikin sasirangan gitu. Jadi solusinya ya tadi kita larikan ke digitalisasi. Nah setelah itu kan biasanya ada lagi nih yang kadang orang bikin itu pakai Sublime, itu langsung dicetak jadi. Itu motifnya apakah sama, Met, kualitasnya sama yang biasa Emmet bikin tuh dari proses apa sih namanya, dari komputer dulu digitalisasi sampai ke jadi kain atau baju, itu sama nggak sih hasilnya itu sama yang Sublime? Kalau Sublime ya kalau bisa sama mungkin hampir sama ya. Cuman nggak bisa dikatain misalnya mau nyetak motif sasirangan itu nggak bisa disamakan dengan kain sasirangan, karena kain sasirangan itu bukan motif tapi cara pembuatannya. Jadi pembuatnya itu harus dijulujur, harus dicelup warna, harus dibuka jelujurannya, terus timbullah motif itu. Tapi kalau cuma lihat kan ada yang jual-jual di pasar itu kan sasirangan printing itu kan hasil Sublime tuh. Itu bukan sasirangan original, tapi itu sasirangan printing. Ya orang nyebutnya ya kain sasirangan ya, padahal itu printing gitu. Jadi sasirangan itu bukan motif tapi cara pembuatannya. Dikira sasirangan itu namanya adalah yang jenis kainnya itu tadi tuh, kainnya kain sasirangan katanya. Ternyata cara pembuatannya. Gitu tuh. Jadi untuk pembuatan motif selain menggunakan Corel, biasanya ada tools lain gak sih, Met, yang biasa Emmet pakai? Apa ya, kalau pernah sih. Jadi toolsnya itu ya manual, kembali ke manual. Jadi Emmet nggak bisa ngetres, nggak bisa ngetres, ya tangan doang. Jadi nggak bisa ngetres di Corel. Nggak tahu tuh kenapa waktu itu kan nggak bisa. Terus ya udah trace seadanya, terus ditambahin deh pakai manual drawing gitu sih. Jadi ya cuma harus ada sentuhan tangan juga sih, nggak mesti harus digital. Jadi cukup paham. Jadi untuk apa sih namanya, membuat sasirangan itu tuh, motif sasirangan ya, untuk kita ke fokusnya ke motif sasirangan. Jadi gak harus selalu digital, Met, ya. Jadi harus ada meskipun sedikit itu harus ada sentuhan tangan juga, nggak bisa melulu digital gitu. Karena kadang bisa beda juga. Yang kita print kan, terus yang kita gambar di kain malah jadinya beda gitu kan. Ada sentuhan-sentuhan, mungkin yang beloknya ke kanan, Emmetnya sukanya ke kiri, ya udah kiriin aja gitu kan. Gitu sih. Tetap harus ada improvisasi. Tapi improvisasinya itu
bagus ya jadinya karena itu pakai tangan ya, bukan digital. Kalau digital Iya. kan kayak gak bisa. Kaku. Ya kaku gitu sebutannya. Iya betul. Oh gitu, iya iya iya. Iya. Oke, terima kasih Emet. Dan by the way ini Emet ini yang teman-teman harus tahu juga dia seorang desainer grafis juga yang memutuskan resign untuk menggeluti bidang sasirangan ini dan alhamdulillah berhasil. Nih. Alhamdulillah. Ya keren nih, satu-satu keren nih. Aduh. Jadi nih Met, Emet kan punya jualan tuh, punya akun Instagram atau punya akun apapun jualan Emet tuh, coba Ya. disebutin dong Met, kali aja teman-teman mau lihat portofolio kainnya Emet atau hasil dari jerit payah tangan Emet gitu. Wah, siapa tahu nih ada. Jadi bisa disebutin aja Met. Ini Met kalau nya Oke. Ya, buat teman-teman yang mau lihat sasirangan gitu ya, kaos atau kain bikinan aku, itu ada brandnya Tuhlabu Sasirangan. Terus Instagramnya itu ada tuhlabu_sasirangan. Nah itu Oke. buat Instagram sasirangan. Tapi kalau mau yang kontemporer itu biasanya ada di tie-dye, main tie-dye sih. Nah jadi sambil sepromosi tie-dye juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, silakan. Jadi ya. Oke, jadi kalau tie-dye Emet itu ada di clearan.id. Oh, ya, namanya clearan.id. Oke, teman-teman boleh cek, kalau boleh juga silahkan di-follow. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Met. Waduh, nih Yo, sama-sama. sekian lama nih pengen ngobrol bareng tentang sasirangan baru aja realisasinya. Kita udah lama nggak ketemu juga. Iya pasti. Lama kemarin Alam juga ngajakin ketemuan kalau ada waktu katanya nanti. Udah Boleh lah. Iya. udah ngatur-ngatur jadwal, nggak ada yang datang nanti. Iya, masing-masing udah sibuk ya, nggak kayak dulu lagi ya. Iya makanya itu udah sukses masing-masing, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Udah, terima kasih buat Emet yang sudah menyempatkan hadir Met untuk berbagi mengenai Ya, baik, proses sama-sama. membuat desain motif. Aduh, semoga bermanfaat nih buat Ya. teman-teman. Amin. Jadi dikarenakan Emet ini juga membuat polanya melalui digital dulu tadi, terus baru dibuat ke apa sih sebutannya mal ya, sebetulnya itu. Jadi dibikin mal dulu untuk cetakan di kain sebelum diproduksi. Nah, kira-kira mungkin teman-teman bisa menilai sendiri kesulitan untuk membuat satu kain itu seperti apa. Jadi tidak melulu tentang digital. Kalau digital itu bukan berarti juga palsu ya Met ya. Kadang-kadang ada yang bilang, Ya. nah digital tuh sama sasirangan, cuma sasirangannya lebih ke apa sih namanya itu sublim gitu ya, dengan teknik sublim. Ya. Jadi sama aja namanya sasirangan, cuman lebih ke tekniknya kalau disebut sasirangan itu prosesnya ya Iya. Met. Ya, pembuatannya. Nah jadi ini terima kasih sekali lagi Met. Semoga kesempatan lain Oke, kita bisa yo, ngomong sama-sama. lagi mengenai hal lainnya. Boleh. Apapun itu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa dengerin terus episode-episode podcast selanjutnya. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Aku Dinur mohon undur diri dan Emet mohon undur diri juga. Ya. Jadi selamat mendengarkan, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.